Assalamualaikum guys, welcome back channel Fitri Susanti dengan NIM 185231119. Kali ini kita akan mereview jurnal internasional Jurnal Global Financial Crisis and Islamic Finance Perspective dengan nama Jurnal International Journal of Islamic and Finance and Management dengan nama penulis Adel Ahmad dan volume 3. Sistem keuangan Islam memiliki pemeriksaan dan pengendalian yang tepat dengan disiplin yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami krisis keuangan, kerugian yang dialami oleh perusahaan, kehilangan lapangan pekerjaan, saham yang menurun, dan kegagalan perbankan termasuk pada bank syariah. Pada krisis saat ini dapat minimalisir dengan keuangan dalam perspektif Islam. Terdapat 4 terkait dengan keuangan perspektif Islam, yaitu menciptakan uang dari uang, menjual hutang piutang subprimer, menjual berjangka pendek, dan tidak adanya pembagian risiko. Dalam Islam melarang riba dan maisir bersamaan dengan nilai-nilai dan moral Islam, mengakui kepentingan orang lain dalam kekayaan ekonomi seseorang. Jika ditaati tidak dapat memimpin dunia pada krisis keuangan saat ini. Menjaga individu dan masyarakat bebas dari krisis keuangan dan ekonomi dapat dengan jelas dipandang sebagai salah satu tujuan dari perusahaan tersebut. Keuangan Islam telah memasuki tahap baru pembangunan, muncul setelah krisis keuangan global yang alternatif yang lebih adil dan efisien untuk mendekatan barat, seperti sistem keuangan berdasarkan minat. Karena transaksi yang berbasis bunga dilarang dan Islam mendorong kegiatan bisnis dan perdagangan untuk menghasilkan keuntungan yang adil dan sah. Perbankan syariah dan keuangan telah muncul dari intermediasi keuangan. Perbankan syariah telah memperoleh kredibilitas dan menyebar di seluruh dunia. Perbankan syariah beroperasi sesuai dengan aturan syariah yang dikenal sebagai fikih muamalah atau aturan Islam tentang transaksi. Prinsip dasar dalam perbankan syariah itu adalah bagi hasil atau laba rugi dan larangan menjalankan riba. Di antara konsep-konsep Islam yang umum digunakan dalam perbankan syariah adalah membagi keuntungan, keamanan, kerjasama usaha, biaya tambahan, dan leasing. Dan prinsip-prinsip keuangan Islam memiliki hubungan antara masalah stabilitas keuangan dan tanggung jawab sosial perubahan dalam konteks bisnis global. Dalam keuangan Islam, transaksi harus nyata dengan niat penuh, memberi dan menerima pengiriman. Hutang tidak dapat dijual dan resiko yang berkaitan dengannya tidak dapat dialihkan dengan orang lain. Pembahasan yang pertama yaitu keuangan Islam. Keuangan Islam dimulai sebagai industri pondok kecil dari beberapa negara Arab pada akhir 1970-an. Ini yang membedakan keuangan Islam dari keuangan konvensional dalam kepatuhannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Keuangan Islam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jumlah negara yang beroperasi dengan keuangan Islam yaitu bertambah dan bidang keuangan yang berani. Setelah berjalannya waktu, keuangan Islam menarik sejumlah lembaga keuangan multinasional barat seperti Citigroup dan HSBC yang menawarkan produk keuangan Islam di beberapa negara Arab, terutama di Bahrain dan UEA. Dan lebih rendah di dunia barat seperti di Amerika Serikat dan Inggris. HSBC menawarkan berbagai produk keuangan Islam di New York dan London, termasuk pembiayaan rumah, pemeriksaan akun, dan lain-lain. Sejumlah produk keuangan juga melibatkan akuisisi aset di Amerika Serikat dengan transaksi pembiayaan berstruktur secara Islam. Dusuki dan Abdullah memeriksa tentang paradigma dan model perbankan Islam berbeda dengan perbankan konvensional. Tujuan dari Bank Islam yaitu menciptakan masyarakat yang adil, seimbang seperti yang diciptakan oleh perekonomian Islam.
Al-Qauduri dan Huzan berpendapat bahwa bank syariah telah muncul sejak abad ke-20 dan mengandalkan pandangan berbasis sumber daya untuk menawarkan layanan perbankan. Semua instrumen pembiayaan berdasarkan pada prinsip hukum syariah. Pada saat ini, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu kebutuhan sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan. Penerapan good corporate governance dinilai dapat memperbaiki citra perusahaan yang buruk, melindungi stakeholder, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan etika-etika umum pada dunia bisnis saat krisis ekonomi melalui beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan pemegang saham, pegawai, stakeholder lainnya, dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Dan kedua, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. Keempat, pendekatan terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi organisasi secara legitimasi. Yang kelima, mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak spesifik dengan agen. Dan yang terakhir, meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para investor. Krisis ekonomi pada saat ini disebabkan oleh COVID-19 di seluruh dunia. Di Indonesia, pada sektor perekonomian, pemerintah mengkhawatirkan akan krisis pada tahun 1998 terulang kembali pada era pandemi COVID-19 pada saat ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Hal ini menyebabkan turunnya jumlah konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Jika dibandingkan penurunan ekonomi di Indonesia pada pandemi saat ini, itu lebih baik dibandingkan pada tahun 1998. Kondisi terburuk yang dialami Indonesia pada masa itu, ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi mencapai minus 13%. Tetapi walaupun kemungkinan kecil akan terjadi krisis ekonomi seperti pada tahun 1998, Indonesia patut waspada dikarenakan pandemi COVID-19 saat ini tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Pandemi COVID-19 memberi dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan, baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang besar bagi dunia usaha, termasuk di dalam instansi jasa keuangan perbankan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat yang memiliki dana dengan membutuhkan dana dituntut untuk dapat dilakukan aktivitasnya di tengah ancaman paparan COVID-19. Perbankan syariah memiliki peran strategi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perbankan harus cepat beradaptasi dengan membuat strategi yang kreatif dan inovatif untuk bertahan dalam pandemi COVID-19. Ketua Komite Bidang Sosial dan Komunikasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, yaitu Indra Falatehan, memaparkan 5 strategi yang akan dilakukan Bank Syariah agar meningkatkan perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, mitigasi risiko. Adalah langkah yang dilakukan untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Yang kedua, memacu pertumbuhan adalah memilih sektor-sektor usaha yang masih akan berkembang. Contohnya bisa menggadai emas di Bank Syariah, meskipun dampaknya persaingan cukup tinggi saat ini. Yang ketiga, digitalisasi pelayanan perbankan. Memang telah dilakukan sebelum pandemi terjadi, namun saat ini dapat menjadi momentum untuk menguji apakah digital banking milik bank akan dimanfaatkan nasabah atau tidak. Yang keempat,
Melakukan pendampingan pada UMKM. Lakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dengan membantu mendigitalisasi segmen usaha terhadap hal tersebut agar tetap hidup. Dan yang terakhir, membuat inovasi. Perlu dikembangkan inovasi, namun tetap mengedukasi masyarakat mengenai elemen risiko hingga label syariah akan identik dengan label kepercayaan dan keamanan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan Islam dimulai sebagai industri pondok kecil di beberapa negara Arab pada tahun 1970-an dan mengalami pertumbuhan pesat sehingga jumlah negara yang beroperasi dengan keuangan Islam yang bertambah dan bidang keuangan yang berani. Dalam penerapan good corporate governance dimulai dapat memperbaiki citra perusahaan yang baik, melindungi shareholder, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika umum pada dunia bisnis saat krisis ekonomi melalui beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi, meningkatkan legitimasi organisasi yang telah dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. Yang keempat, pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi. Yang kelima, mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak spesifal dengan agen. Dan yang terakhir adalah meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para investor. Saat pandemi COVID-19, perbankan syariah memiliki peran strategi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perbankan syariah harus cepat beradaptasi dengan membuat strategi yang kreatif dan inovatif untuk bertahan dalam pandemi COVID-19. Sehingga Ketua Komite Bidang Sosial dan Komunikasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, yaitu Indra Faratehan, memaparkan 5 strategi yang akan dilakukan Bank Syariah agar meningkatkan perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, mitigasi risiko, yang kedua, memicu pertumbuhan, yang ketiga, digitalisasi pelayanan perbankan, yang keempat, melakukan pendampingan kepada UMKM, dan yang terakhir adalah melakukan inovasi.